min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan salat Idul Adha berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat Id kita, puasa Arafah kita dan puasa sunnah lainnya dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tidak ada bekal terbaik untuk kembali kepada Allah, menuju kepada garis kematian kita kecuali bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairat taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah telah berpesan, berbekallah kalian. Ingat kata Allah, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudariku rahimakumullah, hari ini kita bergembira merayakan sebuah hari raya yang luar biasa, yang di dalamnya ada sebuah peristiwa yang agung, peristiwa yang luar biasa, yang Allah berikan perintahnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, hati siapa yang tidak akan galau, hati siapa yang tidak akan resah ketika datang perintah dari Tuhannya untuk menyembelih anak tercinta, anak tersayang yang telah berpuluh tahun ditunggu kehadirannya. Tapi ketika iman, ketika ketaatan ada di hati orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka seluruh apa yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menanyakan kepada anaknya Ismail alaihissalam, inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu nak? As-Saffat 102. Ibrahim alaihissalam, anak yang dididik oleh ayah dan ibunya, dan ikan yang luar biasa,
dengan tarbiyatul Islam. Ismail menjawab, ya abati, if'al ma tu'mar, satajudi insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan mendapati aku, insya Allah termasuk orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kisah yang sangat menggambarkan betapa Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam adalah dua hamba yang tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. Dan hari ini, saudara-saudari rahimakumullah, Allah juga meminta kepada kita untuk mempersembahkan, tapi bukan anak kita, bukan cucu kita. Allah hanya minta sebagian dari harta, dari rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk dikembalikan kepada Allah, yakni berupa hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Rumah, kendaraan, kebun, anak, istri, tetangga, keluarga, harta, pangkat, kedudukan, jabatan, telah banyak Allah berikan kepada kita. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Allah. Alhamdulillah kita sudah salat. Wanhar, dan berkurbanlah. Allah menyuruh kita berkurban, menyembelih hewan kurban pada hari-hari yang mulia, hari ini dan 3 hari ke depan, hari tasyrik. Saudara-saudariku rahimakumullah, kurban adalah ibadah yang sangat agung yang kita semua paham keutamaannya. Setiap satu bulunya satu pahala kebaikan, begitu pula rambutnya. Nanti pada hari kiamat, bulu, kuku, tanduk yang tidak kita manfaatkan di dunia ini akan datang menghadap Allah memberikan kesaksiannya masing-masing. Ya Allah, aku adalah bulu dari hewan kurban si fulan, ya Allah. Maka ketika kita diberi kemampuan oleh Allah, yakni di 4 hari ini ada makanan di rumah kita yang membuat keluarga kita tidak kelaparan, kemudian ada harta yang bisa kita belanjakan, minimal seekor kambing, maka kita telah dikatakan mampu berkurban. Sederhana sekali jamaah rahimakumullah. Mulai hari ini dan 3 hari ke depan, kalau di rumah kita ada makanan yang membuat keluarga kita tidak kelaparan, lalu ada harta kita yang lain apapun bentuknya yang bisa kita jadikan uang untuk membeli hewan kurban, maka kita dikatakan telah mampu berkurban. Dan kalau kita enggan berkurban karena kita bakhil, pelit, kikir dengan harta kita, Rasul mengancam dengan ucapan yang jelas, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kemampuan berkurban namun dia tidak mau berkurban, maka kata Nabi, jangan lagi dia dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Keras ancamannya jamaah rahimakumullah. Dan ukuran mampu seperti tadi itulah, sederhana sekali. Maka mari kita uji keimanan kita dari apa yang Allah berikan kepada kita berupa harta. Ada nggak yang kita bisa belanjakan untuk satu minimal kambing? Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara hikmah berkurban adalah menyembuhkan, membebaskan dari sifat bakhil, pelit,
kikir, medit, kedekut, pesit, kesit, koret. Membebaskan orang-orang dari sifat bakhil. Ini diantara hikmah berkurban, karena manusia cenderung pelit, karena dia merasa telah berjuang untuk mendapatkan hartanya, sehingga dia enggan mengeluarkannya. Padahal Allah lah yang mendatangkan harta itu kepadanya. Sifat bakhil, pelit adalah sifat yang sangat buruk, penyakit yang sangat buruk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada orang-orang yang bakhil dengan hartanya, wala yahsabanna alladzina yaquluna bima atahumullah min fadli wa bal wasarrul lahum sayutawwaquna ma bahilu bihi yaumal qiyamah. Ali Imran 180. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Nabi juga mencela sifat bakhil. Kata Nabi SAW, wala yajtami'u wal iman fi qalbi abdan abada. Tidaklah akan berkumpul sifat bakhil dan keimanan dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Enggak mungkin dalam satu hati ada dua sifat yang bertolak belakang, bakhil dan iman. Maka tanyakan kepada diri kita, apakah iman kita sudah betul kepada Allah dan Rasul-Nya? Ketika kita enggan menolak kita karena sifat bakhil yang masih ada di hati kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Imam Ibnu Qudsi mengatakan, bakhil secara umum terbagi dua. Yang pertama, yang paling bakhil pelit terhadap dirinya sendiri. Ini bakhil yang paling mengerikan. Dia enggan mengeluarkan hartanya untuk kepentingan pribadinya. Tahan dia memakai sendal jepit yang sudah putus 3 kali, 4 paku di bawahnya. Tahan dia ke masjid hari Jumat pakai baju yang paling murah yang merupakan hadiah dari cabuk dan caleg, padahal dia mampu beli baju yang mahal untuk menunjukkan kepada Allah bahwa Allah telah memberikan karunia kepadanya. Allah cinta, Allah suka kepada hambanya ketika diberikan rezeki ditampakkan. Bukan untuk dibanggakan, tapi ditampakkan dalam tampilannya. Dan Allah benci kepada orang-orang yang menyembunyikan hartanya dengan tampil lusuh, dengan alasan saya zuhud terhadap dunia. Oh, salah pengertian. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, bakhil kepada orang lain, baik dalam bentuk harta, tenaga, ilmu, kedudukan, waktu. Ada orang yang sangat perhitungan, pelit, na'udzubillah, nggak pernah berbagi dengan tetangganya, hidup pun berdampingan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada orang yang sangat perhitungan dengan tetangganya, dengan keluarganya, dengan sahabatnya. Kenapa? Dia takut hartanya dinikmati orang lain. Na'udzubillah. Dua ini jangan sampai ada pada diri kita. Kalaupun pernah muncul, maka ibadah kurbanlah salah satu cara untuk menyembuhkannya, membebaskan dari sifat bakhil sehingga tumbuh kedermawanan. Tema Idul Adha kita. Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu apa keburukan dari penyakit bakhil? Ada berpuluh macam keburukannya. Di mimbar yang mulia ini kita sampaikan sebagian kecilnya saja untuk mengingatkan kepada diri kita bahwa bakhil mempunyai berbagai macam keburukan. Yang pertama, sesungguhnya apabila ada sifat bakhil di diri kita, di jiwa kita, di hati kita, berarti akidah kita bermasalah. Karena bakhil bukan sekedar urusan muamalah, tapi perkara akidah. Dalilnya, innallaha razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan yang kokoh. Jadi orang yang bakhil, dia nggak yakin bahwa hartanya itu datangnya dari Allah, bukan semata-mata karena kerja kerasnya. Yang kedua, bakhil adalah penyakit menular, jamaah rahimakumullah. Orang pelit, malu dia kalau diketahui sifatnya pelit, maka dia mengajak orang lain untuk juga berlaku pelit. Menular, bukan hanya corona. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Hatib, bakhil adalah salah satu batang pohon yang ada di neraka, dan cabang-cabangnya, ranting-rantingnya ada di dunia. Barang siapa berpegang pada rantingnya itu, maka dia akan menggiringnya menuju kepada pohonnya yang tumbuh di neraka. Allahu Akbar walillahil hamd. Selanjutnya, keburukan dari penyakit bakhil, pelit dan kikir, sulit mendapat kebahagiaan, senantiasa menderita karena selalu memikirkan gimana supaya hartanya bertambah dan tidak berkurang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa amma man baghila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kita sering mendengar ayat ini bacakan. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kata Allah, kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan. Hidupnya enggak bahagia, enggak tenang, gelisah. Berikutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, penyakit bakhil mendatangkan kebinasaan. Kata Nabi SAW, wattaqussuh fa inna su'ahlaka man kana qablakum hamalhum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Berhati-hatilah kalian dari sifat bakhil. Sesungguhnya sifat ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, yang mendorong mereka untuk rela menumpahkan darah serta menghalalkan segala cara untuk perkara yang diharamkan. Lihatlah kalau bakhil, adik beradik pun bisa nggak teguran, jauh hubungannya, tetangga pun bisa bermusuhan. Kalau kita bakhil, tidak ada seorang pun yang mau dekat dengan kita. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan terakhir, di antara keburukannya adalah ancamannya neraka jahanam. Ancamannya, jamaah rahimakumullah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhurum hadza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. At-Taubah 34-35. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka. Dan malaikat berkata, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, enggan berbagi karena bakhil, pelit, kikir, medit, kesit, kedekut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka pada hari yang mulia dan 3 hari ke depan, jangan ragu-ragu mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki
untuk kita infakkan jalan Allah berupa kurban. Dan ini salah satu hikmahnya adalah untuk menyembuhkan, membebaskan kita dari sifat bakhil. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selanjutnya mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati dan jiwa kita. Di antara doa nanti adalah doa kepada Allah minta disembuhkan dari penyakit bakhil. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah kumpulkan kami di lapangan ini ya Allah, maka dekatkanlah pula hati kami ya Allah untuk saling mencintai dan tolong menolong dalam kehidupan dunia ini ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Perkasa, berikan petunjuk-Mu kepada para pemimpin kami, para penguasa di negeri ini ya Allah, agar mereka bekerja untuk mensejahterakan rakyat negeri ini ya Allah, bukan untuk kemakmuran pribadi, keluarga dan golongannya ya Allah. Ya Allah, peganglah ubun-ubun para pemimpin kami ya Allah, agar mereka selalu berada jalan ketakwaan dan kebenaran ya Allah, agar mereka tidak melakukan korupsi dan kolusi ya Allah yang menyengsarakan rakyat yang hidup di negeri ini ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami, anak cucu kami dari segala macam kejahatan. Jauhkanlah keluarga kami, anak cucu kami dari perbuatan dosa dan maksiat. Jauhkanlah anak cucu kami dari segala macam bentuk permainan yang melalaikan mereka dari ketaatan kepadamu ya Allah. Hindari mereka dari pergaulan bebas, narkoba, perjudian, game online dan segala macam bentuk yang Kau haramkan ya Allah. Ya mujibas sa'ilin, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhal wa a'udzubika min walabatid dain wa qahrir rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbi ij'al lana muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin wa fi Suriah ya Allah, wa fi Xinjiang wa fi Burma wa fi Irak wa fi Yaman wa fi Maisir ya Allah, wa fi baladina hadza Indonesia ya Allah, wa fi kulli zaman ya zal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la zikrullahi akbar. Wassalam.